Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Salim, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya. Pada video kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah kami ya, Kepala SMP Negeri 13 Satu Atap Sungai Kakap. Ini bertema tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Baik. Assalamualaikum Pak. Ya. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Pak ya. Apakah kita sudah bisa mulai wawancaranya Pak? Siap. Pak ya. Di sini Pak, wawancara saya ini berkaitan dengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Di sini nanti saya akan menanyakan 8 pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mungkin mendata kasus atau masalah yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan orang. Dilema etika ini yang mungkin berkaitan dengan dua masalah yang kita bingung memutuskannya. Sama-sama hal itu adalah hal yang baik. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi atau mengetahui kasus atau masalah ini Pak? Ya begini, tentang dilema, tentang permasalahan di etika, memang kedua-duanya itu untuk memutuskan itu serba sulit karena sama-sama benar dan baik. Tetapi ada unsur yang memang bisa kita membedakannya. Seumpama contohnya kita akan menetapkan sesuatu anak itu bermasalah atau salah. Di sisi lain kita akan memberhentikan misalnya. Di sisi lain kita disuruh anak itu harus sekolah. Jadi keputusan itu kan sama-sama baik sebetulnya. Kita berhentikan juga sebetulnya baik karena sudah melanggar daripada etika itu sendiri. Sedangkan kalau kita pertahankan, ya kita pertahankan, tapi buat masalah atau istilahnya itu penyakit di dalam orang. Jadi itu dilema, diberhentikan salah, enggak diberhentikan pun salah. Diberhentikan juga istilahnya kebajikan juga baik, ya karena bisa mengurangi daripada penyakit yang ada di sekolah itu sendiri ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul di sekolah itu sendiri. Tidak diberhentikan juga itu lebih baik karena itu anjuran pemerintah, harus anak-anak itu semuanya harus sekolah. Jadi baik juga, tapi itulah tadi. Jadi kendalanya kita harus memilah permasalahan itu di mana yang lebih baiknya lebih tinggi ataupun mudaratnya lebih rendah. Itu kita yang diutamakan untuk keputusan kebajikan itu sendiri. Iya. Jadi kalau misalkan itu sebuah permasalahan, biasanya Bapak melihat maksudnya itu pendapat laporan dari siapa saja gitu. Itu kaitannya dengan yang pertanyaan pertama tadi. Ya, jadi itu kaitannya dari semua dewan guru, wali kelasnya yang lebih mengetahui daripada perkembangan daripada etika anak itu sendiri. Sesudah itu kita mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ada yang namanya itu langkah-langkah yang perlu kita tempuh. Nah, jadi kita dari wali kelas melaporkan kepada guru BP. Nah, di situ anak dipanggil dan sebagainya, diberi pengarahan. Sesudah itu baru kita bisa melayangkan daripada surat panggilan kepada orang tua BP itu baru bisa selesai. Kalau sudah di guru BP itu bisa selesai, jadi tidak perlulah kita mencapai kepada kepala sekolah. Nah, tapi kalau memang di situ masih tidak ada perubahan, baru kita selesaikan kepala sekolah. Dan jenjang berikutnya kepala sekolah pun tidak bisa menyelesaikan, ada jenjang berikutnya yaitu atasan atau dinas. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang pertama Pak ya. Yang soal kedua, sebenarnya ini kaitannya itu sudah tadi
terjawab oleh Bapak, cuma mau kita lebih tekankan atau kita tebalkan lagi untuk jawabannya. Jadi selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk mempertegas daripada pengambil keputusan di dua kepentingan sama-sama baik ya, untuk kebajikan itu sendiri. Jadi kita mengambil musyawarah bersama Dewan Guru dan kita hadirkan daripada anak itu sendiri ya, karena kita pun supaya anak itu tetap bisa berubah ya, tetap bisa berubah di dalam kita mendidiknya. Jadi kepada semua Dewan Guru itu kita anjurkan untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada anak yang bermasalah ini sendiri, supaya dia tetap kita usahakan dia itu bisa berubah untuk kedepannya. Itu saja yang mempertegaskannya. Iya Pak. Ini juga nomor 3 ini masih berkaitan dengan pertanyaan kedua Pak. Mungkin agak mengulang sedikit Pak ya. Jadi langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk penanganan yang kasus yang istilahnya yang dilema dua nih kan? Karena kita ini kan kalau kasus biasanya kan ada yang kasusnya memang salah, kita anggap salah, memang salah, yang ini serba salah kita memutuskan. Jadi langkah-langkah yang atau prosedur yang biasanya dilakukan urutannya itu seperti apa begitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan ya, langkah-langkah ataupun tingkatan-tingkatan yang perlu kita jelaskan. Baiklah, kalau dipertegas lagi ya. Yang pertama. Jadi yang pertama, timbulnya masalah itu kita ada laporan daripada Dewan Guru atau khususnya adalah wali kelas yang lebih tahu di situ atau semua Dewan Guru. Sesudah itu permasalahan ini kita ambil, kita angkat, kita panggil ke guru BP tingkatannya. Udah dinasihati di guru BP, baru kita layangkan Pak pemanggilan daripada orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk diberi permasalahan bahwasanya anak itu bermasalah dan kita jelaskan permasalahannya ini. Sesudah itu Pak, kalau memang permasalahan itu fatal ataupun memang sudah berat, baru kita layangkan surat kembali, kita sampai ketiga kali daripada surat panggilan orang tua itu, baru kita ajukan ke dinas Pak. Kita cari informasi ke dinas bagaimana untuk penyelesaian permasalahan ini. Sesudah itu baru kita bermusyawarah dengan orang dinas, jalan apa yang akan kita ambil. Itu Pak. Untuk informasinya. Kemudian yang keempat Pak ya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif? Jadi mungkin banyak hal yang dilakukan, tapi menurut Bapak yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terdapat dilema etika tadi itu, apakah sama jawabannya dengan yang Bapak sampaikan tadi atau mungkin berbeda? Boleh Bapak sampaikan lagi Pak yang efektif? Ya, itu sebetulnya Pak, untuk menyelesaikan ini adalah anak yang bermasalah itu diberi pendekatan secara ayah dengan anak ya, secara pelan ya, supaya anak itu ada rasa diperhatikan, dilindungi, sehingga baik itu para Dewan Guru ataupun khususnya wali kelas atau guru BP itu sendiri ya, anak itu akan sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan. Itu yang lebih efektif sebetulnya Pak. Jadi istilahnya itu memang pendekatan ke anak Bapak, iya. Bapak ya. Iya. Pak. Kemudian pertanyaan yang kelima Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan menurut Bapak itu adalah sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika ini. Jadi tantangannya yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan seperti ini apa atau bagaimana? Iya. Ya, tantangan yang selama ini yang kita akan ambil keputusan terhadap
permasalahan anak yang memang melanggar etika itu sendiri, ada yang pertama itu tadi, di sisi lain kita di sisi lain anak itu kita disuruh untuk selalu belajar di sekolah ataupun sekolah. Di sisi lain anak ini sudah melanggar etika yang lebih parah. Seharusnya semua dewan guru supaya kita itu sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya atau membimbingnya, sehingga harapan kita semua kan anaknya harus dikeluarkan, itu dilema kan. Jadi kalau kita keluarkan, kita melanggar daripada peraturan pemerintah. Nah, di sisi lain kita sudah tidak mampu lagi untuk membimbing ataupun mengajar atau mendidik daripada anak itu sendiri. Jadi itu saja Pak. Mungkin saya bukan tuh tantangan terberat kayak kita ini kan, kita susah membedakan ya Pak ya, antara keadilan sama rasa kasihan kita dengan siswa tersebut kan Pak ya. Itu tantangan, mungkin itu bisa dikatakan tantangan perasaan atau tantangan batin kita kan Pak ya. Bisa nggak gitu Pak? Ada serba salah. Itu batin juga masuk Pak, kemanusiaan juga. Jadi kita juga karena sesuai dengan permen tadi, suatu aturan dari pemerintah, kita harus mencerdaskan seluruh daripada anak bangsa. Jadi kita itu tidak semena-mena untuk mengeluarkan anak yang memang melanggar etika yang berat itu sendiri. Itu dilemanya Pak. Ya, betul sekali Pak. Kemudian yang keenam nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam penanganan sebuah kasus yang ada dilema etikanya, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat? Ya. Kalau memang ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Sebetulnya jadwal untuk pemecahan dan permasalahan etika itu sendiri tidak ada Pak. Jadi apabila ada kasus, ada permasalahan yang ditimbulkan, barulah kita selesaikan Pak. Jadi tidak ada jadwal khusus. Ya. Oke Pak, terima kasih informasi Pak. Kemudian yang ketujuh Pak, menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mungkin mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan kasus atau yang berdilema etika ini? Ya, yang utama membantu saya menjalankan tugas sebagai pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini adalah semua dewan guru Pak. Ya. Jadi apabila ada permasalahan-permasalahan yang timbul, anak-anak yang melanggar etika itu sendiri, kita bermusyawarah dengan semua dewan guru. Jadi dengan adanya musyawarah itu kita memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan Pak. Kira-kira selain dewan guru yang kira-kira bisa membantu penyelesaian ini apa biasanya Pak? Komite kita bisa diambil untuk kerjasamanya sinerginya, sehingga untuk kepentingan di masyarakat, jadi yang bertanggung jawab adalah komite. Kalau orang tua biasa dilibatkan? Bisa juga gitu Pak. Jadi kita panggil orang tuanya, kita beri arahan bahwasanya anaknya melakukan perbuatan salah, maka di rumah untuk kita disuruh membantu untuk memberi pelajaran ataupun ingatan-ingatan kepada anak tersebut. Yang pertanyaan yang terakhir Pak ya, dari semua yang telah disampaikan tadi itu Pak, pembelajaran apa yang atau dari pengalaman yang Bapak sudah jalani, pengalaman yang bisa Bapak pesankan dalam video ini Pak? Jadi apa istilahnya kesimpulannya dari yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak? Sebetulnya di dalam pengajaran anak-anak itu yang lebih besar kita tekankan adalah tentang agama ataupun moral. Jadi di dalam pendidikan agama ataupun moral ataupun kegiatan apapun, misalkan di bulan puasa kita mengadakan pesantren kilat, di hari-hari besar agama kita peringati, baik itu Isra Mi'raj, Maulud dan lain sebagainya. Disitulah kita akan mengisi yang namanya tausiah atau mengisi daripada moral anak untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi kemungkinan besar sedikitlah yang bisa melanggar daripada etika-etika yang tidak sesuai dengan ajaran. Jadi
terutama kita tekankan adalah yaitu tentang pelajaran agama Pak terhadap anak itu sendiri. Kemungkinan itulah tadi yang saya contohkan, misalkan dalam peringatan habis itu kan kita mengambil ustadz. Di dalam ustadz itu kita anak-anak itu sendiri akan diberi sedikit tausiah tentang agama, mana yang baik, mana yang buruk, dan sebagainya. Pak, terima kasih atas waktunya Pak untuk kegiatan wawancara ini. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kami selaku sebagai calon guru penggerak, Bapak ya. Baiklah, demikian kegiatan video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Baik, pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, Ibu Susanti. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara yang bertema bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Video ini merupakan tugas daripada modul 3.1 dalam demonstrasi kontekstual. Baik, kita mulai saja ya teman-teman ya. Bu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Apakah kita sudah bisa mulai wawancaranya Bu? Ya, silakan. Baik Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi atau mengenali Bu ya kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau mengenali lah ya, apakah itu memang kasus itu menjadi sebuah dilema bagi Ibu karena diberikan seperti dua pilihan yang mana itu sama-sama benar. Bagaimana tuh Bu? Oke, untuk kasus atau kita anggap sebagai dilema yang terjadi di SMP Negeri 5 Sungai Kakap terkait dengan pengetahuan, keterampilan ataupun etika dari siswa di SMP Negeri 5 Sungai Kakap, kami melakukan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan SOP yang sudah disepakati. Misalnya setiap wali kelas dalam 1 bulan sekali itu harus bisa merekap kegiatan-kegiatan ataupun masalah-masalah yang terjadi di kelasnya. Nah, setelah wali kelas itu melakukan seperti laporan-laporan dalam kegiatan pembelajaran, dilihat dari keterampilan ataupun etika siswa, wali kelas akan melaporkan jika ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Nah, berarti di sini masalah ataupun dilema yang kami bicarakan itu belum mencapai pada kasus yang berat. Jadi sebelum terjadi kasus yang kita anggap berat, kasus-kasus atau dilema-dilema terkait dengan siswa itu kita bicarakan terlebih dahulu pada wali kelas. Nah, kemudian setelah dari wali kelas itu sudah memberikan laporan ke kami, nanti kami akan berdiskusi khususnya pada etika gitu ya, itu pada guru BK. Nah, bagaimana penyelesaian masalah-masalah ini? Nah, jadi kami berharap penyelesaian kasus yang ringan itu tidak menjadi berat pada saat penentuan kenaikan kelas baru kita bicarakan secara global. Jadi yang ringan dulu apabila bisa dikerjakan, diselesaikan, atau kita masih bisa melakukan pendampingan ataupun pembimbingan pada siswa,
kita berharap bahwa masalah itu tidak menjadi masalah yang besar. Ya, Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan yang pertanyaan pertama ini, jadi cara mengidentifikasinya itu maksudnya adanya ini Bu ya, adanya komunikasi aktif dari wali Dari kelas lah, guru terutama dan guru dan wali kelas lah, iya, ya, iya. itu salah satu caranya ya Bu Iya, ya. itu selesaikan dulu yang ringan. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan itu maksud saya itu. Jadi karena kalau seandainya diberikan dua pilihan yang sama-sama benar Bu. Iya. Untuk kasus ya, untuk kasus di mana kita harus memilih, kita tetap itu tadi, kita punya aturan, kita ikuti aturan dulu. Misalnya seperti siswa yang beberapa hari tidak masuk, itu kan harus ada SOP pemanggilan dari peringatan pemanggilan pertama, kemudian pemanggilan kedua dan ketiga jika harus dilakukan. Jadi di sini masalah yang terjadi pada siswa itu kita juga melibatkan orang tua sebagai mitra, dan dari pihak sekolah dan orang tua bersama-sama mencari solusi. Nah, kita lihat apa masalah utama dari siswa tersebut, misalnya mengapa dia tidak masuk, apakah karena dia membantu orang tua harus bekerja, atau dia harus membantu orang tua menjaga. Kalau pengalaman di sekolah kami itu seperti siswa kita menjaga adiknya karena orang tua harus pergi ke ladang atau bekerja kayak gitu ya. Nah, kita kerja sama dulu dengan orang tua, dengan pemanggilan, dan kemudian kita lihat lagi apakah itu dianggap sebagai perbandingan. Kita harus memilih mengikuti aturan, misalnya kriteria kenaikan kelas, ataupun bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan. Yang utama kami pegang adalah untuk kebutuhan siswa. Jadi selama siswa itu kita anggap dia bisa lanjut dengan harapan adanya perubahan-perubahan kerjasama dari orang tua, kita mengutamakan kebutuhan dari siswa tersebut. Ya, terima kasih Bu. Ini masih berkaitan Bu, yang ketiga ini masih mungkin berkaitan dengan kedua tadi Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Jadi kalau menemukan kasus yang dua sama-sama benar, jadi langkah-langkah atau prosedurnya itu, langkah konkretnya Bu ya, itu seperti apa Bu? Langkah-langkah itu tadi yang seperti saya sebelumnya jelaskan tadi, kita punya SOP tentang pemanggilan orang tua untuk mencari akar masalahnya itu apa. Nah, kemudian untuk langkah-langkah seperti tadi akan dilakukan oleh wali kelas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh guru BK, sehingga langkah-langkah dalam pembimbingan ataupun penyelesaian masalah secara aturan yang berlaku di SMP 5 itu tetap berjalan. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Misalnya kasus tersebut akan mempengaruhi apakah siswa ini naik atau tidak gitu ya. Nah, memang di dalam rapat guru itu biasanya akan ada masukan-masukan dari beberapa guru. Mereka juga menjelaskan ataupun memberikan wacana, misalnya hal ini akan menjadi virus bagi siswa lain gitu ya, atau menjadi masalah bagi siswa untuk ikut ataupun terpengaruh dari siswa yang bermasalah tersebut. Nah, pada saat kita parenting, itu juga kita sebutkan, kita jelaskan ke orang tua dasar-dasarnya mengapa siswa ini naik kelas atau tidak. Kita sudah membicarakan di awal pertemuan parenting itu bahwa pendidikan karakter itu adalah yang utama. Nah, sehingga kalau diputuskan bahwa sekolah menaikkan siswa A, itu berarti kita berpikir bahwa karakter anak tersebut masih dapat kita tolerir untuk menaikkan
siswa tersebut. bisa diperjuangkan Iya, karena karakternya masih baik. Iya, jadi kalau misalnya ada pemikiran bahwa oh nanti akan menjadi virus atau dan sebagainya, itu kan ada tahap-tahapannya gitu kan. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban nomor 3. Kemudian Bu, yang keempat, apakah ada Bu hal-hal yang selama ini Ibu anggap lebih efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Istilahnya yang menurut Ibu langkah yang paling efektif menurut Ibu tuh bagaimana gitu berkaitan dengan penanganan kasus-kasus tentang dilema etika itu? Ya. Kalau menurut saya yang efektif adalah karena tahap perkembangan siswa SMP ini adalah dia lebih banyak melihat, belajar, kemudian masalah dari siswa itu tetap akan diperhatikan oleh teman-temannya. Nah, jadi jika langkah-langkah yang kami anggap tepat adalah dengan kerjasama dengan orang tua, itu yang pertama. Kemudian perhatian lebih dari guru dan wali kelasnya, terutama siswa yang bermasalah. Iya. Nah, dan yang ketiga itu pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini pun kami pilih adalah sanksi yang memang akan memberikan efek jera. Bukan berarti sanksi berupa sanksi fisik itu tidak. Sanksi yang membina lah Bu ya. Baik Bu, untuk yang keempat ini, jadi tadi dengan kerjasama orang tua Bu ya, kemudian ada perhatian khusus guru dan wali kelas pada siswa tersebut, kemudian ada sanksi pembinaan ya untuk membina ke arah lebih baik terutama pada siswa yang ini gitu ya Bu ya. Kemudian selama ini Bu, yang kelima ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan menurut Ibu itu adalah sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini. Jadi apakah pernah ada terasa itu adalah sebuah tantangan yang sifatnya bagaimana dari orang tua atau mungkin dari siapa gitu yang menurut Ibu dalam penanganan masalah kasus dilema etika ini? Ada enggak Bu? Ada, banyak masalahnya. Tantangannya itu yang kadang membuat kami itu juga harus berpikir keras gitu ya. Jika ada siswa yang bermasalah dalam etika, padahal dari background keluarga itu mendukung baik gitu ya, bisa bekerja sama juga baik gitu. Tetapi karena mungkin karena pengaruh pergaulan, jadi antara orang tua dan sekolah itu kadang mencari solusi apa gitu kan supaya anak ini setidaknya bisa merubah perilaku lah gitu ya. Pernah nggak yang ini Bu, istilahnya orang tua tuh lalulah protes atau bagaimana gitu Bu, kita udah mau ngarahkan dia benar nih anaknya, tapi orang tua ini malahan tak terima gitu Bu, istilahnya itu mungkin kalau protes gitu. Dalam kata protes itu kan berarti dia tidak terima dengan anaknya itu dibilang ini itu gitu. Iya, tapi kalau sejauh ini mereka bukan protes, kalau saya anggap sebagai konfirmasi saja. Misalnya wali kelas melaporkan si anaknya ini tidak masuk, sedangkan orang tuanya taunya masuk gitu kan. Seperti biasa kalau laporan dari wali kelas kan masuk Bu, enggak Bu, ini videonya, ini fotonya, ini absennya gitu kan. Jadi rasa tidak percaya gitu ya. Tapi orang tuanya tuh mengatakan anaknya sekolah gitu. Tapi itu kami anggap itu bukan protes, itu karena ketidaktahuan ya. Jadi kan memang harus ada kerjasama dan saling kepercayaan antara orang tua dengan pihak sekolah gitu. Jadi tantangannya itu yang tadi, kadang orang tua sudah kooperatif bisa kerjasama dengan pihak sekolah, tapi siswanya ini tantangan bagi kita nih. Siswanya ini yang jadi masalah siswanya ini susah mau berubah karena pengaruh lingkungan mungkin dari kawan dari luar lingkungan sekolah gitu kan. Nah gimana kalau seandainya orang tua aja udah angkat tangan, bagaimana dengan pihak sekolah kan gitu kan. Kemudian Bu, yang ke-6 dan 7 8 9. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu atau mungkin waktu khusus
dalam penyelesaian kasus berkaitan dilema etika, ataupun mungkin apakah langsung menyelesaikan masalah itu sesuai keadaan secara cepat, atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, itu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa kalau misalkan seandainya ada jadwal khusus ataupun mungkin yang langsung penanganan secara langsung itu. Bagaimana Bu? Kalau untuk jadwal khusus kita lihat dari kasusnya ya. Jadi ada kasus yang memang harus diselesaikan cepat gitu ya. Karena tidak bisa nunggu nanti, walaupun kami memang setiap sebulan sekali itu ada pertemuan. Jadi dari pertemuan itulah kita bisa mendengarkan laporan-laporan dari guru mata pelajaran ataupun dari wali kelas. Ya, karena kalau misalnya perilaku ini kan kadang bukan hal yang sekali dua kali gitu ya. Kalau misalnya melakukan kesalahan sekali dua kali kami anggap itu wajar manusiawi gitu. Tetapi kalau sudah menunjukkan anak itu bahwa tingkah lakunya atau etikanya itu setiap saat seperti itu, nah itu kan harus diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi masalah bagi siswa. Jadi istilahnya untuk penanganan masalah seperti ini Bu ya, kalau saya tarik kesimpulan dari nomor 6 ini, kalau memang ada yang perlu cepat, memang kita lakukan tangani secara cepat gitu Bu ya. Kemudian kalau untuk yang mungkin yang masih bisa ditoleransi, itu dibicarakan di forum pas yang sebulan sekali gitu Bu ya. Dari situ kita kan bisa diskusi dan mungkin saran-saran dari guru-guru lain itu kan bisa jadi solusi. Kemudian yang ketujuh Bu, apakah adakah tak Bu, maksudnya seseorang atau mungkin guru atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika seperti ini? Jadi ada nggak Bu, maksudnya apakah ada seseorang yang khusus atau mungkin faktor apa saja yang dapat membantu ibu menangani masalah ini? Ya. Kalau secara perorangan kami anggap semua guru di SMP Negeri 5 itu sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kelas ataupun wali kelas, menyelesaikan masalah yang ringan yang bisa langsung diselesaikan. Nah untuk tahapan-tahapan itu tadi bahwa di dalam pertemuan ataupun pada saat kami diskusi, saya sering mengingatkan ke kawan-kawan bahwa kita ini bukan hakim yang memvonis siswa, tetapi kita adalah memang guru yang punya tugas untuk memberikan pendampingan, pembimbingan kepada siswa, sehingga kawan-kawan guru-guru di SMP 5 Sungai Kakap insya Allah tetap mengutamakan kebutuhan siswa. Jadi apapun keadaan siswa kami selesaikan ataupun mencari solusi yang terbaik, dan itu dasarnya adalah pada kebutuhan siswa tadi, bahwa siswa kita sedang tahapan tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan itu banyak mempengaruhi etika siswa kita, tetapi kita yakin bahwa dengan pemberian nasihat, bimbingan, itu suatu saat mereka akan mengerti dan akan berubah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk pertanyaan yang ke-7 tadi Ibu, berarti memang keterlibatan semua guru Bu ya, yang penting. Kalau orang tua bagaimana? Untuk dia juga sama perannya ya. Nah. Kemudian Bu, nah ini yang terakhir sekali Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran yang apa Bu yang bisa dibagikan pada kami ya, berkaitan pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Jadi kesimpulan dari semua yang pertanyaan ini, jadi apa pengalaman yang bisa Ibu bagikan kesimpulannya kepada saya gitu? Mungkin ini ya, kami yakin bahwa apabila sesuatu yang belum dipahami oleh siswa tidak mereka dapatkan dari rumah, mungkin dari sekolah itu akan mereka dapatkan. Jadi sekolah harus memiliki program yang mengutamakan kebutuhan terutama dalam etika.
Jadi pada saat pelaksanaan pembimbingan ataupun pembelajaran etika siswa, kita tidak bisa melihat hasilnya secara langsung, tapi kita tetap harus lakukan, harus buat program yang mendukung dalam peningkatan etika siswa. Nah, kedepannya kami yakin, guru-guru juga yakin bahwa mereka suatu saat akan mengerti apa yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi kita tidak usah terlalu ngoyo, katanya ibarat bahasa, terlalu ngoyo bahwa apa yang kita lakukan langsung akan terlihat. Tapi kita harus lakukan dulu, kita action dulu. Masalah hasilnya seperti apa itu akan terlihat walaupun tidak cepat. Jadi proses yang lebih utama. Apakah bisa juga begini Bu ya, dalam mengambil sebuah keputusan tadi itu, jadi kita ini memang betul-betul harus berkolaborasi dengan semua pihak Bu ya, misalkan dari guru, orang tua, terutama siswa itu sendiri kan, bahwa dalam penyelesaian masalah mereka, terutama masalah siswa ini, kita berharap mereka menjadi lebih baik. Baik Bu, itu saja bincang-bincang atau wawancara kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya, ya, bagi kami juga sebagai rekan-rekan guru yang istilahnya pengen mau lebih maju lah Bu. Makanya ini bertanya-tanya dengan guru yang sudah mengalaminya secara langsung. Baik, demikian untuk video kali ini. Semoga kita dapat memetik manfaat dan hikmah dari wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru-guru hebat.